Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatika Ayu Dwiningsih dari kelas PGSDD, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang ulasan dari kelompok lain dan jurnal dalam rangka memenuhi tugas topik 2 elaborasi pemahaman mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Materi kelompok 4. Kelompok 4 menyampaikan materi tentang tahap 2 menentukan bukti penilaian. Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh kelompok 4 sudah sesuai dengan kelompok kami. Kelompok kami juga membahas tentang menentukan bukti penilaian. Dalam menentukan bukti penilaian, kelompok 4 menggunakan beberapa metode penilaian, di antaranya untuk tugas kinerja menggunakan metode tugas proyek, dan untuk bukti lainnya menggunakan metode uji keterampilan, tes lisan, dan kuis. Selanjutnya, ulasan dari kelompok kami. Kelompok kami juga membahas hal yang sama, yaitu tahap 2 menentukan bukti penilaian. Dalam menentukan bukti penilaian, kami menggunakan beberapa metode penilaian, di antaranya untuk asesmen diagnostik, kami menggunakan metode penilaian tes tulis berupa soal uraian. Selanjutnya, untuk asesmen formatif, kelompok kami menggunakan metode penilaian berupa penilaian proyek dan presentasi. Dan untuk asesmen sumatif, kami menggunakan metode penilaian berupa tes tulis yang terdiri dari 5 soal uraian. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa hasil final kelompok 4 dengan hasil final kelompok kami, hasilnya sejalan dengan jurnal yang saya baca. Jurnal yang saya baca berjudul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD yang ditulis oleh Neni Setiani dan kawan-kawan. Dalam jurnal tersebut memaparkan bahwa dalam menentukan bukti penilaian, guru itu harus mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh siswanya dengan menggunakan berbagai metode penilaian seperti tugas kinerja berupa proyek, portofolio, atau bukti lainnya seperti kuis, tes, pengamatan. Selain itu, asesmen yang diberikan yaitu berupa penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Maka bisa terlihat bahwa antara hasil final kelompok 4, hasil final kelompok 3, dan sumber yang saya baca, ketiganya memiliki pemahaman yang sama mengenai tahap 2 menentukan bukti penilaian dalam prinsip UBD.